Kembali ke niat awal kalau saya. Kalaupun memang harusnya ini mohon maaf. Ada beberapa kasus, saya nggak perlu sebut merek ya, ada beberapa teman yang dengan dalih membahagiakan orang tua. Sebenarnya dia belum siap nikah. Dia dipaksa harus nikah muda lah. Di beberapa daerah memang ada yang mungkin menikahnya di bawah 20 tahun, cewek harus menikah di bawah 20 tahun, makanya ini 25 itu sudah dibuli habis-habisan di sana. Misalkan. Dengan dalih membahagiakan orang tua, akhirnya dia menikah dengan pilihan orang tuanya. Yang dalam notaben bukan pilihan hatinya, yang bukan ia cintai. Kalau memang niatnya sudah benar mau membahagiakan orang tua, ya kamu dengan opsi kamu, dengan pilihan kamu mau menikah, ya kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Harus siap menjadi seorang suami yang baik, walaupun belum mencintai istrinya mungkin. Harus siap menjadi istri yang baik, walaupun belum siap untuk mencintai suaminya. Sebenarnya ini tidak perlu terjadi, kamu memaksakan untuk mencintai ketika di awal sebelum menikah, seorang laki-laki ini atau perempuan ini berani untuk bilang tidak kepada orang tuanya. Yang jadi masalah banyak orang tidak berani mengatakan tidak kepada orang tua dengan dalih saya tidak mau menyakiti hati orang tua saya. Saya mau membahagiakan orang tua saya dengan menikah. Tapi akan menimbulkan masalah baru ketika setelah menikah justru pernikahannya tidak harmonis. Tidak cinta. Kemudian mohon maaf mungkin sudah punya pil dan will. Pria idaman lain ataupun wanita idaman lain. Ini harus diperjelas dulu. Jadi kalau memang sudah siap mau membahagiakan orang tua dengan mengambil pilihan orang tua, ya udah yang sudah-sudah tinggalkan. Fokus ke istrimu, fokus ke suamimu karena kamu sudah siap untuk menikah. Tapi kalau memang tidak mau, ya dari awal bilang, saya tidak mau. Karena saya sudah punya calon nih. Seperti itu, daripada, mohon maaf, akhirnya pernikahannya cuma sekedar, ya pokoknya nikah. Bahkan ada mungkin yang sampai sudah, kalau saya menyebutnya memubadirkan perkara halal. Ya. Yang penting saya udah akad nikah, istrinya sama sekali belum disentuh, akhirnya cerai. Ada juga yang bahkan naudzubillah, istrinya belum disentuh sama sekali tapi statusnya masih nikah. Ini lebih menyiksa lagi. Iya, dan itu dosa loh. Hukum asal nikah itu kan sunnah. An-nikah al-aslu sunnah. Tapi bisa menjadi haram, makruh ketika hukumnya berubah. Bisa menjadi mubah juga, bisa menjadi wajib juga. Itu, jadi pastikan itu dulu. Kamu berkompromi dulu. Pastikan komitmenmu dulu. Kalau memang niatnya membahagiakan orang tua, ya harus siap dengan yang tadi. Oh, saya dijodohkan orang tua, saya hendak membahagiakan orang tua, maka saya harus siap dengan konsekuensi ini. Saya harus belajar mencintai pilihan orang tua saya. Kalaupun memang bilang tidak, ya bilang saja dari awal, saya tidak suka, belum sesuai dan sebagainya. Nah, cuma kadang kita tidak berani. Makanya saya bilang dari awal tadi di segmen sebelumnya, saya itu beruntung. Terlepas orang tua saya sangat menginginkan saya menikah mulai dari pulang dari pondok ya sampai baru 34 tahun baru menikah. Ini beliau berdua tidak pernah bilang kue karo kae, tidak pernah. Pasti sakarepmu. Ketika ada orang membawa putrinya atau kadang putrinya diajak cuma kiainya nembung, pasti jawaban abah saya sama umi saya tekonano dhewe bocah angel. Seperti itu. Jadi beruntung menurut saya. Karena tidak semua orang tua kadang terlebih kiai punya yang bisa sedemokrat ini. Jadi mungkin masalah hati, masalah ridho itu perkara lain dari jasad terpisah. Banyak orang berkata dia menerima padahal hatinya dusta. Jadi masalah penerimaan itu sesuatu yang lebih berat daripada kelihatannya. Ada yang sudah menjalani tapi ternyata masih sedang berproses menerima kenyataan yang terjadi. Jadi karena memang urusan hati ini lebih kompleks dan sulit. Nabi pun ketika diminta keadilan untuk mencintai istrinya dengan setara, mencintai ya dalam tanda kutip urusan hati, Nabi bahkan berdoa, ya Allah jangan engkau siksa aku dengan perkara yang tidak aku miliki sedangkan engkau memilikinya. Nabi sampai dawuh ngoten niku. Karena memang urusan hati dan penerimaan itu berbeda dengan realitasnya. Hati itu tidak bisa disetir, sulit. Memang harus diupayakan secara berkala. Nah, caranya untuk supaya kita tidak terjebak dalam hubungan yang menyiksa diri sendiri karena sulit sekali untuk ikhlas adalah dengan membuat batasan mana yang mampu saya terima, mana yang tidak.
Jadi 2 tangan itu yang satu untuk menolong orang lain, yang satu untuk menolong diri sendiri. Jadi kalau misalnya sekiranya saya tidak mampu nih menjalani kehidupan saya dengan pilihan orang tua yang si A, utarakan saya belum bisa, saya tidak mampu, begini alasannya. Harus ada kompromi dan komunikasi yang baik. Insya Allah jika jalannya baik, caranya baik, pasti orang tua akan menerima. Ya konsep preventif itu kan lebih baik kan, mencegah daripada mengobati. Jadi daripada nanti dipaksakan menikah kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ADRT atau mungkin sampai cerai, kan mending di awal bilang. Meski sebetulnya penerimaan yang utuh dalam hidup itu juga harus diupayakan secara berkala. Tapi setidaknya jika dari awal kita ini adalah komitmen, anggaplah 60%, itu sudah lebih baik daripada dari awal benar-benar dipaksa. Tidak ada sama sekali. Sedangkan bahtera kehidupan rumah tangga itu jangan dikira semakin mulus, pasti akan lebih banyak kerikil-kerikil dan batu-batu tajam yang menghadang, sehingga memang kesiapan, kematangan mental, spiritual, kemudian memang kesungguhan kita sendiri itu disiapkan begitu.